الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam tidak henti-hentinya marilah kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Sebagaimana biasa, kajian Sirah Nabawiyah ini dibimbing langsung oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Tisna Asy-Syirbuni. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini tema atau subtema pembahasan sirah yang akan dibahas yaitu tentang kisah atau sejarah Rasulullah SAW di saat beliau masih kecil hingga beliau menuju remaja. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Tisna Asy-Syirbuni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus DKM Mushola Ibnu Sabil, para asatid, para tokoh, para sesepuh yang insyaallah semuanya hadirin kajian ba'da subuh ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai limpahan rahmat yang Allah telah berikan pada kita hingga pagi hari ini. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah pada pagi hari ini. Saya lupa kita ngaji sampai jam berapa nih? Jam 9. Iya. Iya, kadang orang nonton wayang tuh dari habis isya sampai subuh gitu. Iya. Nah, ini sirah ini. Iya. Jadi tentang nabi kita. Baik, setelah Nabi Muhammad SAW lahir, kebiasaan orang-orang Mekah saat itu menitipkan bayinya ke orang-orang dari Bani Sa'ad. Jadi mereka merasa bahwa kondisi udara di Mekah itu kurang bagus, termasuk air susu ibu ya ASI yang dihasilkan oleh orang-orang di Mekah. Maka kemudian mereka biasanya kemudian menitipkan anak-anaknya itu kepada para wanita dari Bani Sa'ad. Dituturkan oleh Halimah binti Abu Zu'aib dari Bani Sa'ad. Makanya kemudian Halimah ini di belakangnya biasanya kita dengar dengan Halimatu Sa'diyah. Kenapa disebut Sa'diyah? Karena dari Bani Sa'ad, gitu. Jadi dari Bani Sa'ad. Bahwasanya pada musim paceklik, dia bersama suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza dan anaknya yang masih menyusui namanya Abdullah
bin Al-Haris datang ke Mekah ya. Jadi waktu datang ke Mekah itu lagi musim paceklik ya, musim panas, kemarau ya. Kemudian kata Halimah, kami berangkat dengan keledai dan unta tua yang sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun ya. Ya, ontanya udah tua ya, ibarat perempuan tuh udah monopos ya, udah nenek-nenek gitu ya. Dalam perjalanan anak kami menangis tidak bisa tidur karena kelaparan. Kata Halimah, air susu saya tidak mencukupi ya. Karena lagi musim paceklik ya, bahkan seorang perempuan ya, seorang ibu ya, itu ASI-nya juga lagi kering ya. Dan unta kami tidak punya susu yang mengenyangkan karena untanya unta tua ya. Namun kami tetap berharap mendapatkan pertolongan dan jalan keluar ya. Sungguh ya, aku lama sekali dalam perjalanan hingga hal ini menambah kelaparan dan kelelahan ya. Sudah menjadi kebiasaan wanita Bani Sa'ad mencari pekerjaan menyusui bayi ya. Setibanya di Mekah, kami mencari anak-anak yang bisa kami susui ya. Setiap wanita yang datang dari Bani Sa'ad itu ditawari bayinya Rasulullah SAW ya. Tapi setiap wanita dari Bani Sa'ad yang ditawari Rasulullah itu menolak ya. Kenapa? Karena mereka tahu ini anak yatim. Padahal kan mereka itu datang ya, nyusui bayi mengharapkan imbalan ya, dibayar ya. Dan Halimah ini datang belakangan ya, karena naik keledai ya, naik onta tua gitu ya. Jadi setiap wanita telah mendapatkan anak susuan kecuali aku, kata Halimah. Namun tidak ada bayi lagi yang bisa diambil kecuali bayi yatim tersebut gitu. Jadi dalam benaknya, ini kita ambil kagak nih gitu ya. Diambil anak yatim ya, bapaknya nggak ada yang bayarin gitu ya, nggak diambil, nanggung udah sampai Mekah karena jauh ya, perjalanan dari Bani Sa'ad ke Mekah itu gitu. Maka kami sepakat untuk pulang. Maka aku berkata pada suamiku, demi Allah aku tidak akan pulang sebelum membawa bayi yang akan aku susui ya. Jadi pantang pulang sebelum bawa bayi ya. Demi Allah aku akan mendatangi anak yatim itu dan mengambilnya ya. Maka suaminya yang bernama Al-Haris berkata, mudah-mudahan Allah memberi kita keberkahan dengan anak yatim tersebut ya. Nah, pada saat kemudian Halimatus Sa'diyah itu menerima bayinya Nabi itu dari ibundanya Nabi Aminah ya, saat digendong itu dia tidak merasa repot ya, tidak menggendongnya karena mendapat beban ya. Di saat aku taruh di pangkuanku, tiba-tiba yang tadinya susunya, ASI-nya Halimah itu kering ya, ASI-nya buat anaknya aja nggak cukup ya, tiba-tiba menjadi deras ya. Sehingga bisa menyusui Nabi, juga bisa menyusui anaknya gitu, yang jadi saudara sesusuan gitu. Sehingga anaknya yang tadinya nangis mulu karena kelaparan ya, nggak nyusu gitu, kemudian akhirnya bisa tidur ya, seperti itu. Kemudian kami pun bisa tidur nyenyak yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya ya. Kemudian suami saya menghampiri ontanya yang tua, ternyata air susunya penuh ya. Padahal itu onta udah nggak bisa ngeluarin air susu lagi gitu. Lalu suamiku mengambil air susu darinya sehingga kami dapat minum ya, hingga merasa puas dan kenyang ya. Kami menghabiskan malam itu dengan indah ya. Maka Al-Haris mengatakan, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh dengan barokah. Aku berkata, demi Allah, memang itu yang aku harapkan. Kemudian kami pulang dengan
mengendarai keledaiku dan membawa Muhammad. Ya. Kemudian yang menarik lagi itu keledai, ya, dalam perjalanan dari Bani Sa'ad ke Mekah aja udah kecapean gitu. Tetapi tiba-tiba itu keledai habis minum extra jos gitu, Pak. Gitu. Ya, jadi jadi kuat dia gitu. Sampai kemudian keledai itu bisa nyalip, ya, bisa nyalip teman-temannya, ya, yang tunggangannya bagus-bagus gitu. Inilah yang kemudian para ulama menyebut ini dengan istilah irhas. Ya. Jadi irhas itu adalah kejadian di luar kebiasaan, ya, kharikul adah, atau bisa dibilang keajaiban pada calon nabi. Ya, itu disebut irhas. Ya. Kalau sama nabi itu disebut dengan mukjizat. Nah, kalau kepada orang-orang beriman, para ulama, ya, bisa disebut karomah, ya, maunah, ya. Kalau sama orang-orang kafir, dukun, itu disebutnya sihir, nah, gitu, guna-guna, ya, gitu, ya, santet, gitu, ya. Jadi jangan kemudian ada dukun, ya, bisa nyembuhin orang, ini mukjizat. Nah, mukjizat itu cuma buat nabi, ya. Jadi itu ada istilahnya masing-masing, ya, ada peruntukannya masing-masing, ya. Sekarang kan juga suka kebalik-balik, Pak, ya. Ada orang mohon maaf, ya. Ada orang masuk Kristen dibilang dapat hidayah, ya. Ini kan nggak benar, ya. Orang masuk Kristen murtad disebut dapat hidayah katanya gitu, ya. Ya, ya, mohon maaf ya, ya. Kan ada pengacara tuh, namanya sama kayak Wali Songo, Pak, Sunan Kalijaga, ya, gitu. Anaknya murtad, ya, tapi beritanya dapat hidayah. Ya, masuk Kristen dapat hidayah. Hidayah itu istilah khusus, ya, sama dengan mukjizat, ya. Mukjizat itu buat nabi, gitu, ya, gitu, ya. Baca Quran aja kagak bisa, ya, bisa nyembuhin orang dibilang dapat mukjizat, ya. Nah, ini bahaya, ya. Jadi ini irhas yang didapatkan, yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi itu baru lahir aja, masih bayi, itu udah muncul irhasnya, ya. Bagaimana Nabi itu bayinya tidak merepotkan Halimah, kemudian tiba-tiba susunya deras, tiba-tiba ontaknya ada susunya, tiba-tiba ontaknya, keledainya jadi gagah, gitu, ya. Itu irhas, gitu, seperti itu, ya. Nah, tidak lama kemudian kami tiba di kampung Bani Sa'ad, di mana kami tidak mengetahui apakah ada yang lebih gersang di bumi Allah ini selain kampung Bani Sa'ad. Tapi pada saat sampai ke kampungnya, ternyata di rumah kami tanahnya subur, domba-domba, ya, dalam keadaan kenyang berisi air susu, ya. Sedangkan domba-domba lain, tetangga-tetangga kami, itu dombanya tidak mengeluarkan air susu, ya. Sampai-sampai tetangga-tetangganya Halimah bilang, sono bawa dombanya ke pekarangannya Halimah sono, gitu, biar susunya keluar, gitu, ya. Mungkin makannya kurang, gitu. Maka digembalakan di pekarangannya Halimah, tapi tetap aja itu domba-domba tetangganya pulang masih lapar juga, gitu. Nah, disitulah, ya. Jadi biasanya pekerjaan menyusui itu maksimal 2 tahun, ya. Memang itu kebiasaan begitu, ditambah diperkuat nanti kan dengan Al-Quran. Sekarang juga berdasarkan ilmu kedokteran, nyusuin itu maksimal 2 tahun, kan seperti itu, ya. Maka begitulah keadaannya, tapi dia merasakan, Halimah itu merasakan ini enak, barokahnya luar biasa, ya, membawa bayinya Nabi itu. Akhirnya pas 2 tahun itu pulang ke Mekah, dibawa pulang ke Mekah, Halimah itu ngajuin proposal, gitu, ya, minta diperpanjang, ya, gitu, minta diperpanjang, gitu. Padahal dulunya awalnya rada-rada ngeri-ngeri sedap, gitu, karena ini anak yatim, gitu kan.
Tapi ternyata ini barokahnya luar biasa Nabi Muhammad ini. Maka minta diperpanjang sampai umur 6 tahun. Nah, gitu. Akhirnya diperpanjang hingga usia 4 sampai 5 tahun ya. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad itu dalam asuhan dari Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad itu terjadi kemudian irhas berikutnya, di mana Nabi itu dibelah dadanya ya. Jadi anak-anaknya Halimah pulang lapor ya, Muhammad dibunuh gitu ya, dibelek dadanya ya kan, dibunuh ya. Ternyata itu adalah malaikat Jibril ya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci hatinya ya. Gitu, seperti itu ya. Jadi Jibril mencucinya dalam sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula ya. Anak-anak kecil lain berlarian mencari ibu susuannya dan mereka berkata Muhammad telah dibunuh ya. Seperti itu ya. Karena kalau operasi jantung kan nggak sembarangan Pak gitu. Kalau hanya pasang ring ya, pasang cincin, itu tidak harus dibuka dadanya ya. Cukup lewat aliran darah. Tapi kalau udah bypass itu harus dibuka tuh. Nah, buka jantung itu kan harus motong ini tulang rusuk. Karena dia berada di balik tulang rusuk ya. Nah, malaikat Jibril nggak perlu begitu dia. Gitu ya. Malaikat ya. Nah, setelah peristiwa itulah Halimah itu merasa khawatir ya. Khawatir Muhammad tuh kenapa-napa ya. Maka dipulangin gitu. Dipulangin ya. Sampai kemudian ikut ibunya umur 6 tahun ya. Jadi saat Nabi itu umur 6 tahun, ibunya itu Aminah itu terkenang sama suaminya Abdullah ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini Abdullah orangnya ganteng segala macam ya. Karena Abdullah ini meninggal di Yasrib ya, maka kemudian Aminah itu ingin ke Yasrib ya, ke Madinah ya. Jarak dari Yasrib ke Madinah itu 500 km Pak. 500 km itu dari sini kemana Pak? Dari sini ke Semarang ada ya. Bayangin itu zaman dulu ya. 500 km ya. Aminah itu hanya berangkat bersama anaknya dan pembantunya perempuan namanya Ummu Aiman gitu. Bertiga doang tuh perempuan tuh. Zaman itu ya gitu. Zaman tahun 700 ya, tahun 500-an ya. 571 ya. Di Indonesia waktu itu zaman apa tuh ya, tahun segitu tuh ya. Zaman 10-20 tahun yang lalu aja kan kalau lewat Lampung gitu orang pada ngeri banyak begal gitu ya. Apalagi zaman itu ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian pada saat pulang ke Mekah, dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa ya. Di sebuah tempat yang namanya Abwa ya, gitu ya. Di Abwa inilah kemudian Aminah dimakamkan ya. Nanti kalau kita bahas perang Uhud ya, Abwa ini cukup dikenal bahwasanya ibundanya Nabi itu dimakamkan di Abwa ya. Jadi pas perang Uhud itu nyampe di Abwa, Hindun binti Utbah ya, istrinya Abu Sufyan itu karena begitu dendamnya sama kaum muslimin ya, pas perang Uhud itu, pas berangkat perang Uhud sampai di Abwa, Hindun itu ngajak pasukan, ayo kita gali kuburannya Aminah gitu. Jadi mau diacak-acak gitu. Nah, cuma karena pasukan itu sebagian sudah pernah ikut perang Badar ya, tahu bagaimana mukjizat itu banyak turun di perang Badar.
Jadi mereka khawatir kenapa-napa kalau gali-gali kuburannya ibunya Nabi Muhammad. Akhirnya diurungkan gitu. Artinya memang orang-orang saat itu tahu ya ibundanya Nabi itu dimakamkan di Abwa seperti itu ya. Kemudian juga disebutkan bahwasanya semua nabi itu menggembala kambing ya. Jadi ini ada satu subbab khusus ya di kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya, dinyatakan bahwa semua nabi itu menggembala kambing ya. Jadi ini menggambarkan latihan ya kepemimpinan para nabi ya sebelum memimpin manusia, memimpin kambing dulu gitu. Kambing kan kadang susah diaturnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau udah bisa ngatur kambing, mudah-mudahan bisa ngatur orang ya gitu. Nah, kemudian dalam kondisi umur 6 tahun Nabi itu sudah yatim piatu ya. Jadi kebayang ya, anak umur 6 tahun dari lahir nggak pernah lihat bapaknya, umur 6 tahun ya mau masuk SD ibunya meninggal ya, begitu. Maka Nabi itu sangat dekat dengan yatim piatu karena Nabi sendiri yatim piatu gitu, anak yatim seperti itu ya. Karena kondisi Nabi yang yatim piatu itu, maka Abdul Muthalib itu sangat kasihan kepada cucunya ini gitu. Pada cucunya ini ya. Maka diberikanlah perhatian pada cucunya ya. Bahkan lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya sendiri. Ini saya nggak bikin-bikin, Pak ya. Ini ada di kitab itu tulisannya begini gitu ya. Nggak saya bikin-bikin. Bahkan sebelum jauh itu ada Ustadz Gondrong yang bilang Nabi itu keleleran ya, nggak keurus ya. Ya namanya kakek. Kakek kan belum tentu ngurusin cucu-cucunya ya. Jadi kitab-kitab itu ya tulisnya begini ya. Abdul Muthalib itu sangat mencurahkan perhatiannya sama cucunya, sama Nabi Muhammad ya. Kalau kemudian dibilang Nabi Muhammad itu nggak keurus, ya, ingusan, ya, nyolong jambu segala macam, ya, itu nggak sesuai sama kitab gitu loh ya. Makanya kan penting kita ngaji itu pakai kitab ya, supaya jangan ngarang-ngarang gitu ya. Jadi Abdul Muthalib itu memberikan perhatiannya luar biasa sama Nabi gitu. Sampai ini karena saya singkat ya. Sampai Nabi itu Abdul Muthalib itu punya kursi khusus buat beliau itu ya. Abdul Muthalib itu. Ini kan pimpinan Mekah, nggak main-main. Suatu saat Nabi itu duduk di kursinya Abdul Muthalib gitu. Nah, paman-pamannya kan ada Abu Lahab, ada Hamzah ya, gitu. Ada Al Haris ya. Paman-pamannya bilang, Muhammad jangan duduk di situ ya. Kalau orang Betawi mungkin bilang itu kursi engkong lo gitu ya. Jangan duduk di situ gitu. Ntar engkong marah gitulah gitu ya. Ntar engkong marah gitu. Datanglah Abdul Muthalib tuh. Ya karena kalau ada yang duduk di situ selain Abdul Muthalib dimarahin gitu ya sama Abdul Muthalib gitu. Maka pada saat Nabi duduk di situ datang Abdul Muthalib itu. Wah, udah pada takut Abdul Muthalib marah. Kenapa? Mungkin bangku ini kok didudukin orang lain gitu. Ternyata pada saat Abdul Muthalib datang nggak marah beliau itu. Bahkan kemudian dipangku Nabi itu dibelai-belai sama Abdul Muthalib ya. Jadi ini menggambarkan begitu sayangnya, begitu istimewanya kedudukan Nabi itu ya, seperti itu ya. Maka saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia 8 tahun setelah tahun gajah ya. Saat Abdul Muthalib meninggal dunia, kelanjutan pengelolaan sumur Zam-Zam dan pemberian air minum pada jamaah haji diambil alih oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib ya. Sepeninggal Abdul Muthalib, Rasulullah SAW kemudian ikut pamannya Abu Thalib ya. Menurut para ulama, hal itu sesuai dengan wasiat kakeknya Abdul Muthalib ya, karena ayah Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abdullah dan Abu Thalib adalah saudara sekandung. Ya. Jadi ibunya sama. Artinya berarti Abdul Muthalib istrinya lebih dari satu. Ya. Anak laki-lakinya aja 10 sendiri itu Pak. Ya, 10 sendiri. Ya. Jadi itu Abdullah dan Abu Thalib ini sekandung, ya, saudara seayah seibu. Ya. Kemudian Abu Thalib suatu saat itu mengajak ponakannya Muhammad itu ikut dagang ke Syam. Ikut dagang ke Syam, ya. Sampai di sebuah tempat, ya, yang dikenal di situ adalah kediamannya seorang pendeta, ya. Seorang pendeta Yahudi namanya Buhairo, ya. Buhairo. Nah, Buhairo ini kalau ditulis bahasa Arab, ya, tulisannya itu huruf ba, ya, ha, ya, ro, ya. Ya, karena gitu kan bisa dibaca fathah, haknya bisa dibaca kasroh, ya. Jadi ada yang membaca itu Bahiro, ada yang membaca Buhairo, nah gitu, ya. Yang enaknya aja dah, ya, terserah. Ya. Jadi kalau ada yang bilang itu pendeta Bahiro, ya boleh, ya boleh. Ya. Bertemulah dengan pendeta Buhairo, ya, Buhairo tuh, ya. Itu pendeta Buhairo seumur-umur, ya, lewatin tempat itu kagak pernah nongol, ya, itu pendeta, ya. Itu nggak pernah nongol itu pendeta. Cuma orang-orang tahu kalau lewat situ itu tempatnya si Buhairo gitu. Ya pendeta terkenal lah gitu, ya, gitu. Nah, di saat rombongan berhenti di dekat rumahnya Buhairo, ya, ia membuatkan makanan yang banyak sekali, ya. Bahkan menyuruh rombongan tuh berhenti gitu, ya. Jadi ini nggak biasanya gitu. Ini pendeta biasanya nggak pernah nongol, ya. Mukanya gimana nggak tahu gitu. Tiba-tiba dia menghentikan rombongan, bukan hanya menghentikan rombongan, bahkan kemudian ngajak makan, ya, kan luar biasa gitu. Ada apa ini? Nah, menurut para ulama ini dikarenakan pendeta Buhairo melihat dari kejauhan ada tanda-tanda kenabian dari rombongan itu. Dilihat itu awan ngikutin mulu itu, ya. Jadi awan ngikutin Nabi Muhammad. Terus kalau Nabi Muhammad itu ngelewatin pohon itu pohon pada tunduk gitu, ya, seperti itu. Nanti kita bahas, entah ini kesempet kebahas atau bulan depan, ya. Menjelang Nabi itu jadi Nabi itu juga gitu. Nabi itu kalau lewatin pohon pada nunduk gitu. Kemudian bebatuan itu ngucapin salam sama Nabi gitu. Assalamualaikum gitu. Ya. Nggak tahu tuh kalau di film kartun mungkin tuh bebatu ada mulutnya gitu kan. Ini kan nggak ada. Jadi Nabi tuh kalau lewatin bebatuan, pepohonan pada salam sama Nabi. Assalamualaikum. Nabi tengok-tengok kan siapa yang ngucapin salam kan gitu. Ya. Gitu. Nah, walaupun ada dulu saya punya teman itu sama apa aja dia ini assalamualaikum gitu, ketemu pohon assalamualaikum, ketemu apa assalamualaikum, ya, orang lihatnya gila, ya kan, gitu. Gitu. Nah Nabi itu karena irhas, ya, jadi menjelang kenabian seperti itu. Pendeta Buhairo tuh dari jauh lihat ini awan ngikutin gitu, sehingga Nabi itu ternaungi oleh awan, ya, tidak kena teriknya sinar matahari. Kalau ada lewatin pohon pada nunduk gitu, seperti itu. Disitulah kemudian udah bikin makan gitu. Kita ajak, saya mau ngajak makan gitu. Maka ya di sini nih digambarkan. Maka kemudian pada saat itu suruh masuk tuh rombongan ke rumahnya Buhairo. Pas masuk, ya, Abu Thalib menganggap ini makan buat makan orang besar, gitu, orang dewasa. Maka Nabi Muhammad nggak diajak, gitu, ya. Jadi dari semuanya itu Buhairo ini kok nggak ada yang tadi saya lihat, gitu, ya. Maka kemudian nanya, gitu, ya.
Ini udah semuanya katanya. Udah, kecuali anak kecil gitu. Ya semuanya kayak gitu, semuanya ya. Semuanya. Maka pada saat ketemu dengan Nabi itu ya, Buhairah mendapatkan adanya sifat-sifat kenabian pada Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Terjadilah tanya jawab sama Abu Thalib gitu ya. Kemudian juga Buhairah melihat di punggung Nabi, di antara dua pundak Nabi itu ada stempel kenabian ya. Ada cap kenabian. Jadi itu semacam kayak bekas bekam gitu ya, di antara punggung Nabi. Jadi dibuka, wah benar ini calon Nabi gitu. Jadi gitu ya, benar ini calon Nabi ya. Nah itu tadi. Jadi ada tanda kenabian seperti bekas bekam ya. Maka bertanya Buhairah sama Abu Thalib, apakah anak muda ini anakmu? Ya. Dengan cepat Abu Thalib menjawab, benar dia anakku ya. Buhairah karena ini pendeta, dia belajar dari kitab-kitab Taurat. Di situ disebutkan ciri-ciri Nabi gitu. Maka kemudian Buhairah bilang, ini bukan anak kamu gitu. Karena yang dia pahami, kalau ini benar calon Nabi, ini yatim piatu. Nah gitu. Ini bukan anak kamu. Anak muda ini tidak layak punya ayah yang masih hidup. Nah gitu. Maka Abu Thalib menjawab, iya dia anak saudara saya, ponakan saya. Buhairah bertanya, apa pekerjaan ayahnya? Abu Thalib menjawab, ayahnya meninggal dunia saat dia ada di dalam kandungan ibunya. Buhairah berkata, segera bawa pulang ponakanmu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jagalah dia dari kejahatan orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya seperti yang aku saksikan, niscaya mereka membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi suatu perkara besar pada ponakanmu ini, karena itulah bawalah dia pulang segera ke negeri asalmu ya. Maka Abu Thalib tapi Abu Thalib tetap ke Syam ya. Jadi setelah dagang selesai, segera pulang ke Mekah ya. Mengikuti nasihat Buhairah seperti itu ya. Khawatir Nabi dibunuh sama orang-orang Yahudi ya. Karena mereka kan membunuhi para nabi ya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa dibunuh gitu ya. Orang pengen dekat sama Nabi, enggak, kurang ajar, dibunuh. Jangankan sama Nabi, kita sama Habib aja pengen deket ya. Tadi malam saya ada salah satu teman saya meninggal 40 hari yang lalu. Jadi tadi malam 40 hari ya. Yang ceramah Habib ya. Ya dia pulang saya cium tangan gitu. Habib aja kita pengen dekat, apalagi sama Nabi gitu. Apalagi sama Nabi. Tapi orang Yahudi kurang ajar, Nabi dibunuh ya. Gitu. Nabi dibunuh gitu. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masa kecilnya Nabi ya. Kemudian Nabi itu pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid ya. Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib ya. Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan pelaku bisnis terpandang, kaya raya. Ia punya karyawan banyak ya. Orang-orang Quraisy adalah kaum pedagang. Ketika Khadijah mendengar pribadi Rasulullah, kejujuran kata-kata beliau, keagungan amanah dan keindahan akhlaknya, ia mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah SAW ya. Khadijah menawarkan pada Rasulullah untuk memasarkan dagangannya ke Syam, nanti ditemani ya sama karyawan laki-lakinya siapa? Khadijah, yang namanya Maisarah ya. Jadi Maisarah ini bukan perempuan ya. Gitu. Di sini ada yang mengira
Maisarah perempuan nggak Pak? Kita kan pernah belajar dulu SD kan, Nabi dagang ke Mekah ditemani oleh Maisarah. Ya, selama ini Bapak mengira Maisarah itu laki-laki apa perempuan Pak? Perempuan. Ya. Jadi Maisarah itu laki-laki Pak. Ya, Maisarah itu laki-laki. Ya. Gitu. Ya. Nanti kalau belajar bahasa Arab ada istilah mudzakkar hakiki. Ya. Contoh tolhah. Ya. Tolhah itu meskipun ada tamar butoknya, tetap dia itu laki-laki gitu, tolha. Termasuk Maisarah, nah gitu. Maisarah itu meskipun dia itu ada tamar butoknya, pada dasarnya dia adalah laki-laki. Jadi yang nemenin Nabi dagang ke Syam itu laki-laki, gitu. Sebaliknya mungkin ada nama-nama perempuan yang dalam pandangan kita itu nggak pantas, ya, nama perempuan. Ya. Kalau kita belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu ada perempuan namanya Ablah. Ya. Dulu kalau nonton film Unyil tuh temennya Pak Ogah namanya Ableh Pak. Ya. Nah itu Ableh, ya kan? Pak Ogah sama Pak Ableh. Itu orang Arab Ableh itu nama perempuan gitu, ya kan? Gitu. Kalau kita kan nggak pantas banget perempuan namanya Ableh, gitu kan? Gitu. Jadi ini ditemani Maisarah. Nah, jadi tadi irhasnya Nabi itu pas Nabi bayi, ya. Terus pas perjalanan ke Syam sama Abu Thalib. Ya. Kemudian diterimalah tawarannya Khadijah itu berangkat ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam itu bertemu lagi oleh seorang pendeta, ya. Oleh seorang pendeta namanya pendeta Nasuro. Ya. Pendeta Nasuro itu bilang sama Maisarah, sini katanya. Gitu. Siapa laki-laki yang berhenti dan kalau bahasa Betawinya yang ngaso di situ tuh, ya. Yang istirahat di situ siapa itu katanya? Kata Maisarah, itu laki-laki dari suku Quraisy, penduduk asli tanah haram, penduduk asli Mekah. Apa kata pendeta Nasuro? Tidak akan berhenti di bawah pohon itu kecuali itu Nabi. Nah gitu. Jadi nggak ada yang berhenti di pohon itu kecuali Nabi. Jadi selama ini orang lalu lalang ke Syam itu nggak pernah ada yang berhenti di situ. Nah Nasuro kaget, ini ada orang berhenti di situ. Ini nggak ada yang berhenti di situ kecuali Nabi, kata Nasuro gitu. Ya. Jadi gitu. Nah disitulah kemudian setelah pulang dari Syam itu Maisarah cerita sama Khadijah, kemarin saya itu ketemu pendeta, ya. Pendeta tuh bilang Muhammad tuh nabi katanya gitu, karena nggak mungkin ada orang bernaung di situ kecuali dia nabi gitu. Dan menurut para ulama Maisarah tuh melihat jika matahari sedang berada di puncak panasnya, Maisarah melihat dua malaikat menaungi Rasulullah SAW dari sengatan panas sinar matahari, sedangkan beliau tetap berjalan di atas untanya. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi itulah irhasnya Nabi. Ya. Jadi sebelum jadi Nabi itu udah muncul, ya, berbagai keajaiban. Nah seperti itu. Ya. Maka di saat Maisarah menceritakan Rasulullah seperti itu, ya, maka Khadijah justru malah makin tertarik gitu. Ya. Dikirimlah surat, dibawa pesan. Ya. Zaman itu belum ada WhatsApp Pak. Ya. Jadi pakai surat. Ya. Wahai sepupuhku, aku sangat tertarik kepadamu karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaanmu di tengah kaummu, amanahmu, kebaikan akhlakmu dan kejujuranmu, ya, kejujuran ucapanmu. Ya. Jadi di situ Khadijah itu ngelamar Nabi, ngelamar Muhammad, gitu. Padahal banyak orang-orang Quraisy pengen jadi suaminya Khadijah, seperti itu. Ya. Khadijah saat itu umurnya berapa? 40 tahun. Ya. Jangan dibayangin umur 40 itu nenek-nenek. Ya. Justru 40 itu lagi kenceng-kencengnya. Ya. Sop piala cuba itu 50 Pak. Ya.
Tapi kalau Sophia Latjuba lewat, ini jamaah pengajian ini benar-benar imannya digoda nih. Ya, benar-benar diuji. Itu Sophia Latjuba tuh udah 50 tahun sekarang ya. Yunisara itu ya. 45 itu. Iya. Yunisara, siapa lagi tuh ya. Itu janda-janda ya. Banyak orang pengen apa? Nikah sama janda-janda itu ya. Jadi jangan bayangin Nabi itu jeda 15 tahun ya. Kemudian Khadijah itu bayangannya udah tua enggak ya. Kecuali yang ini nih, yang menghina Nabi ya. Macron ya, saya bilang Macron, presiden Perancis. Kenapa? Emang karena dia doan emak-emak. Jarak antara dia sama istrinya itu 25 tahun. Gitu. Jadi pas dia nikah, istrinya itu udah 50 tahun. Ya, Macron tuh 25, istrinya 50 tahun. Sekarang istrinya 60 tahunan. Gitu. Jadi doyannya sama nenek-nenek emang ya, gitu. Umur 50 tahun. Gitu. Nah itu kalau itu benar emang itu dia kawin sama nenek-nenek gitu. Dan di usia itu Khadijah masih produktif ya, masih bisa melahirkan anak dan bisa dikatakan hampir nyaris Nabi itu hanya mendapatkan anak dari Khadijah. Selain dari Khadijah Nabi nggak dapat kecuali dari Maria Al-Qibti ya. Gitu, dari Maria Al-Qibti, dari Aisyah semuanya nggak ada. Makanya Nabi marah pada saat Aisyah itu nyindir agak nyinyir misalkan kepada Khadijah, Nabi marah karena Khadijah lah yang beriman terlebih dahulu. Khadijah lah yang melindungi, menyokong Nabi ketika Nabi dimusuhi. Hanya dari Khadijah lah aku mendapatkan anak, kata Nabi gitu. Jadi gitu. Nah maka kemudian karena tetap yang namanya orang nikah itu yang lamaran laki-laki ya, maka pada saat itu Nabi curhat dulu sama paman-pamannya ya. Khadijah ngelamar saya, nah gitu, gimana nih gitu ya, siapa yang nggak pengen kan sama Khadijah lah, kurang begitu. Akhirnya didampingi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW pergi ke rumah Khuwailid bin Asad ya, bapaknya Khadijah ya, kemudian melamar Khadijah untuk beliau, untuk Rasulullah SAW ya. Khuwailid bin Asad menikahkan putrinya Khadijah dengan Rasulullah SAW ya. Ibnu Hisham berkata Rasulullah SAW menyerahkan mas kawin kepada Khadijah sebanyak 20 unta betina muda ya. 20 unta 20 onta Pak ya. Kalau onta itu misalkan 40 juta ya, kali 20 berapa tuh? 800 juta ya. Jangankan jangankan onta, 20 kambing aja. Bapak punya 20 kambing terhitung orang kaya apa orang miskin, Pak? Bapak nih di sini kalau punya 20 ekor sapi ya, terhitungnya orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Jadi Nabi tuh kaya, nggak main-main ya. Jadi kalau ada yang bilang Nabi tuh miskin, nggak tepat ya. Orang Nabi tuh nikah baru lamaran aja itu 20 ekor onta gitu. Jadi nggak main-main ya. Nabi ini orang terpandang ya. 20 ekor onta ya. Dalam riwayat lain memang disebutkan ayahnya Khadijah itu sudah meninggal. Makanya kemudian Khadijah itu melanjutkan bisnis bapaknya Khuwailid binti Asad ya. Tetapi dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham disebutkan bahwa saat Nabi nikah itu bapaknya masih hidup gitu ya. Nah ini ada apa? Ada perbedaan pendapat ya. Cuma saya karena ingin ngutip langsung dari kitab ya, saya tulis apa adanya seperti itu ya. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi. Nabi tidak menikah dengan wanita manapun semasa hidup Khadijah. Rasulullah SAW baru menikah setelah Khadijah meninggal dunia. Jadi kenapa seperti itu? Karena begitu takzimnya, begitu Nabi itu menghormati istrinya Khadijah. Gitu. Sehingga Nabi nggak nikah lagi pada saat Khadijah itu masih hidup. Gitu.
seperti itu ya. Makanya kan kadang ada istri-istri begitu kan, boleh bang katanya kawin lagi, tapi harus kayak Nabi gitu. Emang ya harus kayak Nabi, syaratnya 3 nih. Yang pertama nikahnya harus sama janda, nah gitu, harus sama janda, nggak boleh perawan. Nah, yang kedua jandanya udah tua, nah gitu. Jandanya udah tua ya, karena Nabi kan setelah Khadijah meninggal nikah lagi ya, itu mah janda udah tua gitu. Yang ketiga kalau mau kawin lagi langkahin dulu mayat saya katanya gitu. Iya. Jadi gitu ya. Ini yang ketiga ini yang berat ini gitu ya. Jadi Nabi baru menikah lagi memang setelah Khadijah meninggal dunia, seperti itu ya. Nah dari Khadijah lah seluruh putra putri Rasulullah SAW dilahirkan kecuali Ibrahim. Ibrahim itu dari Maria al-Qibti. Jadi pada saat sudah berdiri daulah di Madinah, kemudian Nabi mengajak kepala-kepala negara itu masuk Islam. Salah satunya adalah Raja Maukukis yang ada di Mesir ya. Nah Raja Maukukis itu tidak masuk Islam tapi ngasih hadiah yang dikirim perempuan ya, Maria al-Qibti itu, kemudian dinikahi oleh Nabi ya. Nah anak-anak beliau dari Khadijah adalah Al-Qasim ya. Maka kemudian Nabi itu disebut Abul Qasim ya. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena nama anaknya adalah Qasim gitu. Dan Nabi tidak ingin ada orang lain dipanggil nama itu meskipun dia anaknya sama-sama namanya Qasim.